Tinka masih masih mau makan nasi merah? Enggak? Belum? Enggak, belum. Masih kenyang. Kalau makan pisang, Tinka mau juga? Enggak? Masih kenyang ya Tinka ya sekarang ya? Nah, memangnya Tinka paling suka makanan apa sih? Apel, paling suka apel. Kemudian selain apel, apa lagi makanan yang Tinka suka? Semangka, apel dan semangka ya. Halo, Dokter Aryani. Hei, Dokter Agnes, apa kabar? Udah lama tidak bertemu ya. Saya sehat ya dokter ya? Sehat, terima kasih. Gimana kabarnya? Pemirsa, akhirnya saya ketemu dengan Dokter Aryani Dewi, spesialis anak konsultan gastrologi hepatologi dokter ya. Iya, Sehat-sehat selalu. betul. Oh, sama adek lagi. Sehat, iya ini. Lagi apa nih dok? Lagi Kita lagi membicarakan soal makan. Dia rupanya masih kenyang, jadi kenyang, belum mau makan Belum untuk mau siang makan. ini. Sebelum saya ke sini dokter, sering ditanyakan oleh para ibu-ibu, kenapa anak saya susah makan dokter? Kadang-kadang jadi dilema nih para ibu-ibu, pingin menuruti anak, tapi di samping itu untuk memenuhi kebutuhan gizi ya dokter ya, untuk makan ya. Nah itu gimana dokter? Apa penyebabnya anak susah makan nih dokter? Nah, anak susah makan itu memang selalu jadi dilema ya Iya. untuk ibu-ibu. Hampir selalu datangnya itu bilang, dok, anak saya kayaknya beratnya kurang deh, kayaknya nggak mau makan deh. Nah, penyebabnya itu memang perlu dievaluasi satu persatu. Tidak mudah untuk menentukan penyebabnya, tapi ingat bahwa sebagian besar sebetulnya tidak ada apa-apa, dalam arti belum tentu ada kelainan pada anak tersebut. Nah, penyebab susah makan itu bisa dari segi organik maupun non-organik. Organik artinya di dalam tubuh ada sesuatu yang salah dan mungkin perlu dibantu atau diperbaiki. Kalau non-organik, sebetulnya di tubuh kita tidak ada sesuatu yang salah. Tidak bermasalah ya? Tidak ada dokter ya? masalah sama sekali. Jadi biasanya lebih ke arah faktor sosial, faktor lingkungan. Bisa jadi dia misalnya bosan dengan makanannya, atau misalnya anak itu merasa dipaksa atau sepi pada saat makan sehingga dia menjadi tidak bersemangat untuk makan. Dan bukan tidak mungkin juga, kadang-kadang anak itu justru diberikan susu atau camilan terlalu banyak sehingga dia menjadi tidak bersemangat pada saat makan. Tinka, mau main lagi sekarang? Oke, boleh. Anak Bye, pintar. Bye, Tinka. Inka. Hati-hati ya. See you. See you. Tadi kan dokter bilang salah satu penyebabnya adalah organik. Betul. Itu kira-kira apa dokter? Organik itu artinya kan dari tubuh ya. Ya. Jadi bisa jadi misalnya ada penyempitan di saluran cernanya sehingga dia tidak bisa makan dengan baik. Atau masalah-masalah seperti masalah perkembangan. Misalnya anak-anak yang perkembangannya terlambat, otomatis kemampuan untuk menelan, kemampuan untuk makan dan feeding ability-nya juga pasti akan terlambat Berkurang, dibandingkan dengan usianya. Ada apa lagi dokter penyebab lain? Kalau masalah lain bisa misalnya dari masalah pencernaannya sendiri, enzim-enzim pencernaan yang mungkin masih belum matang, atau ada kelainan genetik misalnya di pencernaannya sehingga ada enzim yang tidak diproduksi, itu bisa menyebabkan pada makan ini ada gangguan, misalnya kembung dan sebagainya yang akhirnya menyebabkan Tidak si nyaman anak tadi? menjadi tidak nyaman dan malas untuk makan. Salah satu hal yang sebetulnya sering Apa tuh dokter? adalah reflux. Oh ya, Nah, benar. reflux itu kan artinya keluarnya isi lambung kembali ke atas. Ya. Nah, seringkali keluarnya ini menyebabkan anak mual, kemudian jadi malas makan. Tapi juga yang perlu diingat bahwa pada saat terjadi reflux itu yang keluar bukan hanya makanannya, melainkan bercampur dengan asam lambung. Apabila itu terjadi, akibatnya kerongkongan bagian bawah menjadi iritasi. Kalau iritasi, maka anak akan merasa sangat perih pada saat makan. Sehingga dia Lebih menjadi susah makan lagi. menolak makan. Dan kadang-kadang ada perilaku tertentu ya yang khusus namanya Sandifer position. Nah, itu apa Jadi pada saat anak itu makan, dia akan meregangkan badannya itu ke belakang. Ya. Sehingga itu akan merupakan tanda untuk kita bahwa itu mungkin suatu reflux. Karena anak itu meregangkan badannya karena rasa nyeri pada saat menelan. ya makanan atau minuman melewati kerongkongan yang luka tersebut. Baik, itu bisa jadi tanda awal ya bagi para Bisa orang tua jadi, yang menyaksikan. ya. Umur berapa sih biasanya anak mulai sulit untuk makan atau menolak untuk makan? Kalau seorang anak itu ya, pada saat dia mengeksplorasi pada awal-awal ya usia 6 bulan, biasanya mereka masih semangat. Jadi dalam arti anak itu excited untuk mencoba hal-hal yang baru.
Tapi seiring dengan perkembangan usia, biasanya usia 1 tahun ke atas, mereka mulai ada sedikit kesulitan. Kenapa? Karena ada yang namanya food neophobia. Jadi mereka mulai dikenalkan sama lebih banyak lagi jenis makanan dan kadang-kadang mereka menjadi cemas ya, menjadi takut gitu. Dan mereka menjadi tidak mudah menerima hal yang baru atau makanan yang belum mereka kenal. Di situ anak juga sudah mulai punya selera, jadi sudah punya mau. Kalau anak di bawah 1 tahun mungkin belum banyak mau ini, mau itu, betul. Oh, ya, benar, Dok. Tapi seiring dengan perkembangan usia, dia kan juga sudah punya mau, sudah bisa memilih, sudah punya preferensi. Nah, di situ biasanya mulai ada sedikit penolakan dan pemilihan terhadap beberapa jenis makanan. Saya nggak mau makan itu, Mas. Saya nggak mau makan ini. Ya, benar. Dan umumnya sebetulnya itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang negatif ya. Karena itu kan menandakan bahwa anak itu sebetulnya sudah tambah pintar. Benar. Karena dia sudah punya pilihan sendiri, sudah punya kemandirian, dan ini harus ditanggapi sebagai suatu hal yang positif. Ya. Bagaimana kita menanggapinya, itu yang nanti akan menentukan ke depannya seperti apa. Gimana sih kita mengetahui misalnya bahaya anak ini sudah menolak makan cukup lama? Apa berbahaya atau gimana, Dokter? Ya, pastinya. Jadi sebetulnya penolakan makan itu ada beberapa macam. Ya. Ada yang namanya selective eating, ada yang namanya picky eating, dan ada juga yang namanya small eating. Jadi itu berbeda-beda sebetulnya. Jadi kalau dia picky itu artinya anak itu masih mau paling tidak satu jenis makanan dari setiap kelompok zat gizi. Misalnya karbohidrat, dia hanya suka kentang. Protein, hanya mau ayam, yang lain tidak mau. Kemudian lemak dan sebagainya. Tapi kalau selective eating, itu artinya ada satu kelompok makanan tertentu yang dia sama sekali tidak mau makan. Jadi contohnya, apapun jenis protein, dia sama sekali tidak mau makan protein. Tapi yang lain dia mau, misalnya karbohidrat, kemudian sayuran dan buah itu masih mau. Kalau small eater itu biasanya begini, dia mau saja semuanya, tapi hanya mau sedikit. Jadi porsi makannya itu tidak besar, dia hanya mau sedikit saja, kemudian sudah cepat kenyang. Jadi ada macam-macam nih jenisnya ya. Nah, kalau cukup lama bisa mengakibatkan apa, Dokter? Kalau misalnya dia jumlah kalorinya kurang, otomatis berarti modal untuk pertumbuhan dan perkembangannya itu pasti kurang. Itu yang kita khawatirkan. Selective eating juga ada bahayanya, yaitu artinya dia akan kekurangan nutrien atau zat gizi dari kelompok makanan tersebut. Misalnya sama sekali tidak mau sayuran dan buah. Nantinya vitamin, mineral, zat besi mungkin juga akan berkurang. Demikian pula kalau protein. Kita tahu bahwa protein itu sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan tinggi seorang anak. Sehingga bisa jadi kalau seorang anak kekurangan protein, nanti dia juga akan mengalami malnutrisi. Dokter, ini juga menjadi kekhawatiran bagi para orang tua nih. Nah, apakah bisa berakibat kekurangan gizi jika anak sulit makan? Pastinya. Pasti ya. Apalagi kalau sulit makannya berkepanjangan. Karena kan makanan itu merupakan sumber kalori bagi tubuh supaya tubuh bisa bertumbuh dan berkembang. Apalagi seorang anak yang masih kecil. Benar. Kita harus ingat bahwa sebagian besar otak itu berkembang pada usia sampai dengan 2 tahun. Dan pada usia 5 tahun, otak sudah berkembang 90%-nya. Bayangkan kalau pada di fase-fase yang kritis itu, seorang anak kekurangan makanan. Akibatnya kan pertumbuhannya terganggu dan pasti perkembangan otaknya juga terganggu. Bagaimana kita mau minta mereka akan berhasil di kemudian hari? Baik, Dokter Aryani, ini terakhir nih, bagaimana tips mengatasi anak-anak yang sulit makan? Bagi orang tua nih perlu tahu nih. Untuk anak-anak, kita harus menangani penolakan mereka terhadap makanan dengan cara yang benar. Yaitu pertama kita berempati dan kita membuka diri untuk menanyakan mengapa mereka tidak mau makan atau sedang tidak berselera untuk makan. Dan yang penting adalah kita harus menerapkan feeding rules. Feeding rules itu artinya anak-anak itu perlu diberikan makan dengan jadwal yang tetap. Jadi jadwal makanan utama, jadwal camilan atau snack itu semua harus teratur. Dan anak didudukkan di kursi makan. Pada saat mereka duduk di kursi makan, itu mereka ditawarkan makanan. Mulai dari makanan utama dulu, baru kemudian diberikan minum belakangan. Jadi jangan banyak minum di awal, karena dengan demikian nanti tidak mau minum.
Kemudian kita juga perlu memberikan kepada mereka makanan boleh menarik, kemudian lingkungannya juga harus mendukung, misalnya makan bersama di meja bersama-sama dengan keluarga. Jangan memberikan gadget, misalnya televisi, iPad, atau handphone ya, YouTube, untuk membuat mereka menonton bengong supaya makanannya bisa masuk. Karena makan itu adalah suatu proses sebetulnya yang perlu dinikmati oleh anak-anak. Sehingga kita perlu mendukung mereka supaya mereka justru merasakan proses makanan tersebut. Dan jangan lupa kalau kita mengenalkan makanan baru, berikan dahulu makanan yang sebelumnya sudah mereka kenal bersama dengan makanan baru tersebut. Sehingga mereka bisa merasa bahwa ada rasa yang familiar. Tidak semuanya merupakan makanan yang asing dan tidak mereka kenal. Jangan lupa juga bahwa kadang-kadang anak-anak memang bisa merasa bosan, sehingga kalau mereka merasa bosan, kita harus menghormati apa yang mereka rasakan tersebut, dan kita angkat piring setelah 15-30 menit, kita baru berikan makanan lagi di waktu makan berikutnya. Tidak boleh memberikan camilan di tengah-tengah. Jadi mudah-mudahan orang tua itu menjadi, hai Tika, menjadi lebih baik lagi ya. Oke. Kak Tika ya, selalu sehat ya. Iya. Oke dokter, terima kasih. Terima kasih banyak dokter Informasinya luar Ekles. biasa dan semoga lewat ini membantu orang-orang tua ya mengatasi anak yang sulit makan. Oke pemirsa, demikianlah bincang sehat saya Dr. Ekles bersama Dr. Aryani Dewi, spesialis anak konsultan untuk Hidup Sehat Plus.